Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti lagu yang barusan kami nyanyikan. Yesus sanggup. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami di tengah segala musim kehidupan kami. Bahkan ketika kami sedang di dalam lembah kekelaman, dalam pergumulan yang besar sekalipun, Engkau sanggup dan Engkau mudah bagi kami untuk menolong ya Bapa. Ya Bapa Sorgawi, pada saat ini kami telah berkumpul untuk belajar sabda-Mu, firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan. Dikala ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan, Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu ini, di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Engkau pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya saya mau menyapa kita sekalian. Shalom Bapak Ibu. Suaranya masih belum keluar begitu ya, masih jam 9.45. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik ya, sehat ya. Kita bersyukur terlebih-lebih 1-3 hari ini ada hujan ya di kota Banjarmasin. Di tengah-tengah cuaca yang cukup panas, cuaca yang cukup ekstrim, tapi paling tidak menyejukkan, mendinginkan cuaca atau situasi di kota Banjarmasin dengan datangnya hujan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini yaitu mujizat di Tiberias. 5 roti dan 2 ikan. Mujizat di Tiberias, 5 roti dan 2 ikan. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita, terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Kalau sudah menemukan, saya akan memimpin kita dalam pembacaan kitab suci kita Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu silakan memperhatikannya dalam Alkitab masing-masing di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Saya membacakan dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya
dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Ya, sedemikian jauh Bapak Ibu pembacaan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan bagian firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau beberapa minggu yang lalu, 1 minggu atau 2 minggu yang lalu kita telah belajar tentang mujizat Tuhan Yesus, bagaimana tentang kesembuhan, mujizat Tuhan Yesus kepada anak pegawai di Kapernaum, menyembuhkan orang lumpuh yang 38 tahun mengalami kesakitan. Pada saat ini kita akan belajar satu mujizat Tuhan Yesus, bagaimana ia memperhatikan, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti jelai dan 2 roti. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita perhatikan ya, di dalam teks pembacaan kita, di sana Tuhan Yesus itu menyampaikan pertanyaan kepada Filipus. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang kelima, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menyampaikan pertanyaan ini, apa jawaban Filipus? Rupanya jawaban Filipus, ia berkata, "Tuhan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Bapak Ibu bisa menangkap ya, satu cara pandang atau cara berpikir Filipus, di mana Tuhan Yesus yang menanyakan di mana kita dapat membeli. Tapi cara pandang daripada Filipus adalah dia mengatakan 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun dengan potongan-potongan kecil saja. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa dinar atau 1 dinar adalah merupakan gaji atau upah pekerja harian pada waktu itu. Saya mencoba untuk mengkalikannya atau menghitungnya, mengkalkulasinya dalam kurs rupiah di negara kita. Misalnya saja gaji tukang di Indonesia ataupun gaji tukang di Banjar, umpamanya saya bulatkan adalah 100.000. Nah, kalau saya kalikan dengan 200.000, maka nominalnya dengan 100.000 kali 200, nominalnya kita dapat menemukan ada 20 juta. Nah Bapak Ibu, jikalau dikurskan di dalam mata uang Indonesia cukup lumayan bukan? Ada modal di dalam rupiah yaitu kurang lebih 20 juta. Tetapi bagi Filipus, di dalam kursnya pada saat itu adalah dinar, dia mengatakan uang 200 dinar tidak akan cukup Tuhan, sekalipun mereka mendapat potongan-potongan kecil saja. Artinya di sini Filipus begitu tidak masuk akal, begitu khawatir, dan ia menganggap bahwa uang 200 dinar itu tidak akan cukup Tuhan. Sehingga ia mengatakan dengan berani kepada Tuhan, "Enggak cukup. Omong kosong Tuhan." Ataupun tidak make sense, tidak masuk di akal, tidak bisa masuk dalam prediksi saya Tuhan. Uang 200 dinar. Nah Bapak Ibu, betapa tragisnya bukan, betapa sedihnya satu cara pandang daripada Filipus yang memandang bahwa uang 200 dinar tidak akan cukup untuk membiayai makanan sebanyak 5.000 orang. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa melihat juga ada respon yang lain daripada murid Yesus, yaitu Andreas. Dikatakan Bapak Ibu di dalam ayat 8 dan 9, di sana dikatakan, salah seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Lagi-lagi Bapak Ibu, ada satu modal, ada seorang anak yang memberi roti dan ikan itu kepada Andreas. Ada satu modal kecil yang diberikan, 5 roti dan 2 ikan. Tetapi sekali lagi bagi Andreas, buat apa? Tidak ada artinya. Tidak ada faedahnya, percuma saja. Memberi makan 5.000 orang, ini juga mustahil. Ini tidak mungkin, ini juga tidak akan masuk di akal untuk memberikan makanan sebanyak 5.000 orang pada saat itu. Bapak Ibu bisa menangkap ya, bahwa dari
pertanyaan Tuhan Yesus ini ada pendapat dari Filipus dan Andreas yang memakai kacamata mereka. Di tengah satu pergumulan yang hampir tidak mungkin, mereka mengatakan percuma juga Tuhan. 200 dinar juga nggak akan cukup. 5 roti dan 2 ikan juga tidak cukup. Sehingga Bapak Ibu mereka hanya memakai cara berpikir mereka, akal mereka. Sehingga tidak jarang mereka ini menjadi skeptis, menjadi hopeless, menjadi takut. Menjadi kenapa? Menjadi pesimis. Karena kenapa? Bagi mereka 200 dinar atau 5 roti dan 2 ikan nggak akan cukup. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita bertanya saat ini, mengapa ya Filipus dan Andreas ini bisa berpikir dan mengatakan kepada Tuhan, gak akan cukup Tuhan. Percuma saja Tuhan. Sekalipun itu potongan kecil, gak akan cukup Tuhan. Mengapa ya kira-kira Filipus dan Andreas ini bisa berkata demikian? Nah ada beberapa alasan Bapak Ibu. Saya memberikan ada 2 alasan. Yang pertama yaitu Filipus dan Andreas berpikir dan memperhitungkan berdasarkan kalkulasi pengalaman mereka semata. Filipus dan Andreas hanya berpikir menurut kalkulasi, menurut perhitungan dan pengalaman mereka semata. Bapak Ibu, pastinya ketika kita hendak mengambil satu tindakan atau keputusan, pastinya kita mengambilnya berdasarkan pengalaman kita, bukan? Berdasarkan prediksi kita, berdasarkan kalkulasi kita, hal yang pernah kita alami. Hal yang sama juga terjadi dengan Filipus dan Andreas. Di tengah satu pergumulan, yaitu untuk memberi makan 5.000 orang, ketika Yesus bertanya di mana kita dapat membeli, mereka memakai cara pandang mereka dengan mengatakan 200 dinar atau 5 roti dan 2 ikan tidak akan cukup. Sehingga mereka berani menyampaikan hal itu. Karena kenapa Bapak Ibu? Filipus dan juga Andreas ini lupa bahwa mereka sebetulnya ada di tengah-tengah mereka ada Tuhan. Ada Tuhan yang mampu melakukan mujizat itu. Tetapi sekali lagi pendapat mereka, argumentasi mereka, pikiran mereka hanya mereka pakai berdasarkan cara pandang atau pemikiran mereka semata. Sehingga mereka mengkerdilkan, sehingga mereka mengecilkan, meragukan kuasa Tuhan. Sebab memang di tengah-tengah mereka ada Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mempercayakan kepada Tuhan Yesus seluruhnya. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa ya Filipus dan Andreas itu berkata demikian kepada Tuhan Yesus? Alasan yang kedua Bapak Ibu, yaitu karena Filipus dan Andreas kurang mempercayakan diri kepada pimpinan kuasa Tuhan. Filipus dan Andreas kurang mempercayakan diri pada pimpinan dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu pastinya ya ketika kita ada pergumulan, ada persoalan, pastinya kita menyerahkannya kepada satu pribadi yang jauh lebih berkuasa, jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu berbeda hal dengan yang dilakukan oleh Filipus dan Andreas. Di tengah pergumulan yang begitu sulit bagi mereka, di tengah satu pergumulan yang hampir mustahil bagi mereka, mereka kurang mempercayai kuasa Tuhan. Malah sebaliknya Bapak Ibu mereka menyampaikan argumentasi kepada Tuhan bahwa hal ini tidak cukup Tuhan atau apa artinya tidak akan sampai atau tidak akan cukup bagi 5.000 orang. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya tanpa 5 roti dan 2 ikan Tuhan itu dapat melakukan mujizat. Tanpa 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus dapat melakukan segala perkara jikalau Filipus dan Andreas mempercayai Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu sebetulnya kalau kita bertanya ya, mengapa ya Tuhan Yesus juga mengajukan pertanyaan? Sebetulnya Bapak Ibu kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-6. Di sana kita dapat menyaksikan ya. Di dalam ayat yang ke-6 itu Tuhan Yesus Alkitab mencatat, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah Bapak Ibu dalam bagian ini sebetulnya Yesus menyampaikan di mana kita membeli roti itu. Sebetulnya di dalam ayat yang ke-6 Yesus ini ingin mencobai daripada Filipus. Nah pertanyaannya mengapa ya Tuhan Yesus itu ingin mencobai Filipus?
ingin menguji daripada Filipus. Yaitu karena Tuhan Yesus ingin mengetahui respons atau tindakan yang diberikan oleh Filipus dan Andreas. Di tengah satu pergumulan yang hampir mustahil bagi mereka untuk memberikan makan 5.000 orang. Tuhan Yesus ingin tahu bagaimana tindakan reaksi hati mereka. Apakah di dalam respon Filipus ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya juga tidak mampu, saya juga lemah, saya juga terbatas. Aku juga tidak punya cara bagaimana memberi makan 5.000 orang. Tetapi di dalam bagian itu Bapak Ibu, anehnya Filipus bukannya merasa rendah hati di hadapan Tuhan, tidak rendah hati di hadapan Tuhan, tetapi malah berargumentasi dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus ingin Filipus dan Andreas itu rendah hati di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, kami juga terbatas, kami lemah, berikan kepada kami petunjuk-Mu Tuhan. Tanpa pun 5 roti dan 2 ikan, Engkau Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat yang dahsyat. Tanpa pun 5 roti dan 2 ikan, sanggup Engkau Tuhan menyelesaikan perkara yang besar ini. Tetapi rupanya jawaban ataupun respon daripada Filipus dan Andreas berbeda. Tuhan Yesus sebetulnya ingin mengajarkan kepada Filipus dan Andreas agar mau belajar untuk percaya, untuk bersandar kepada Tuhan Yesus. Di tengah sesuatu hal yang mustahil bagi mereka. Di tengah sesuatu hal yang sulit bagi mereka. Di tengah pergumulan, Tuhan Yesus mau mengajak mereka sebetulnya, ayo percayalah kepadaku. Kalau kamu memakai cara pandangmu, cara fikirmu, cara perhitunganmu, kamu tidak akan mampu. Karena kamu ini terbatas. Tuhan Yesus sekali lagi ingin mengajarkan Filipus dan Andreas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita sekarang ini, apa yang kita dapat pelajari ya dari mujizat Tuhan Yesus ini? Sebagai jemaat Tuhan, apa yang kita dapat pelajari? Nah Bapak Ibu, beberapa hal yang kita dapat pelajari, yaitu yang pertama adalah memberi dengan tulus. Ya, memberi dengan tulus. Di dalam ayat yang ke-9 itu Bapak Ibu dikatakan dalam Alkitab kita, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat saat ada di tengah kesulitan, di tengah suasana yang mungkin sedang kelaparan, mungkin orang-orang itu sedang berbisik-bisik, aduh kita ini sedang lapar, kenapa yang gak ada makanan. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang mungkin sedang dalam crowded ataupun dalam kelaparan, ada seorang anak, Alkitab mencatat bahwa seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Oh Bapak Ibu, mungkin Filipus yang melihat secara perhitungannya 200 dinar tidak akan cukup. Atau bagi Andreas yang melihat 5 roti dan 2 ikan tidak akan cukup. Tapi ada satu anak kecil ini yang tergerak hatinya. Untuk apa? Untuk memberi apa yang ada padanya. Ia memberi bukan karena kemewahannya, ia memberi bukan karena kelebihannya, ia juga memberi bukan karena sisa yang ia punya, tapi ia memberi apa yang ada padanya. Ia menyerahkan, dan ketika ia memberi kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Maka makanan 5.000 orang tercukupi. Bahkan ada sisa 12 bakul. Oh Bapak Ibu, anak kecil ini menjadi saluran berkat bagi orang banyak pada saat itu. Sebanyak 5.000 orang. Karena kenapa? Ia memberikan apa yang ada padanya. Ia memberikan bukan berdasarkan kelebihan atau hanya sisa. Tapi memberikan dengan tulus ikhlas. Sehingga 5 roti itu dan 2 ikan menjadi berkat bagi orang banyak. Wow Bapak Ibu, kita boleh belajar ya dari sosok anak kecil ini. Meskipun nama atau identitasnya tidak tercatat di dalam Alkitab, tapi kita belajar di tengah cara pandang Filipus, cara pandang Andreas, dan juga orang-orang yang mungkin sedang lapar, anak kecil ini memberi apa yang ada padanya. Bukan karena kelebihan, bukan karena sisa. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita dapat pelajari, yaitu yang kedua, tenang, berdiam diri di hadapan Tuhan. Tenang, berdiam diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mengalami pergumulan atau persoalan, pastinya kita akan merasa ketidaktenangan bukan? Kita akan mungkin merasakan
cemas, khawatir, takut, kegelisahan. Ketika ada banyak pergumulan, ketika ada banyak persoalan, mungkin membuat hati kita tidak nyaman, tidak tenang. Nah Bapak Ibu, hal yang sama juga pada saat itu sedang terjadi satu pergumulan yang hebat, yang mana ada 5.000 orang yang harus diberikan makan. Karena mereka telah mengikuti Yesus. Alkitab tadi mencatat berbondong-bondong mengikuti Dia. Dan pada saat itu mereka sedang bergumul. Bagaimana kita menyediakan makanan untuk 5.000 orang ini. Maka di tengah pergumulan itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajak jemaat ataupun umat 5.000 orang pada saat itu. Ngapain? Duduk. Di dalam ayat yang ke-10 itu Yesus berkata ya, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 orang banyaknya. Saya membayangkan Bapak Ibu pada saat itu memang tidak ada alat pengeras suara atau mikrofon atau mic ghost seperti ini. Tidak. Tapi saya membayangkan ketika Yesus memberikan instruksinya kepada orang banyak yang sedang kelaparan, yang sedang mungkin perutnya sedang keroncongan dan mengharapkan makanan, Yesus memberikan instruksi, duduk. Saya membayangkan di atas bukit begitu karena tidak ada alat pengeras suara, ia mengatakan dari jauh, duduk, duduk, duduk. Mengapa Bapak Ibu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu duduk? Karena Tuhan Yesus ingin agar orang banyak itu tenang, agar menyaksikan kuasa, keajaiban, mujizat, bagaimana Yesus dapat menyelesaikan persoalan mereka. Tuhan Yesus mau agar orang yang banyak itu duduk diam, menyaksikan bahwa Yesus ini mampu menyelesaikan masalah yang saat itu sedang dihadapi, makanan. Yesus mengatakan, duduk. Bapak Ibu, apa sih artinya kita duduk diam di hadapan Tuhan? Artinya adalah bagaimana kita bersikap tenang, percaya, dikala mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Dikala mungkin keadaan kita sedang banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak hal yang menjadi beban. Yesus mengatakan, duduk, tenanglah. Oh Bapak Ibu, itulah yang menjadi kunci yang Yesus ajarkan. Sehingga ketika kita duduk, ketika kita diam, kita boleh memohon hikmat. Kita boleh berdoa. Kita boleh menyaksikan firman dan kita berkata kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, sebetulnya apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupanku ini? Di tengah-tengah pergumulan, persoalan, ataupun pergumulan yang di luar prediksi, di luar kalkulasi, yang hampir saja mustahil bagiku untuk saya dapat selesaikan. Apa yang aku bisa lakukan? Apa yang Engkau inginkan Tuhan dalam kehidupanku? Yesus menyuruh umat pada saat itu Bapak Ibu, duduk, tenanglah. Bapak Ibu di dalam Mazmur pasal 46 ayat 11a berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu di dalam bagian Mazmur 46 ini mengingatkan kita juga bahwa di kala satu pergumulan yang bertubi-tubi, persoalan yang di luar prediksi kita, ataupun pergumulan-pergumulan yang tidak pernah kita bayangkan dan datang silih berganti dalam diri kita, Alkitab mengatakan, Mazmur mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Agar apa? Agar kita mengalami, meyakini bahwa di sana ada suara Tuhan melalui firman-Nya. Kita dapat berinteraksi di tengah mungkin kebisingan, di tengah banyaknya pergumulan persoalan. Mazmur mengatakan, diam, ketahuilah, akulah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu tahu bahwa kita memang tidak berdaya. Sehingga baik kepada 5.000 orang yang mungkin banyak sekali pada saat itu. Duduk, tenanglah. Bapak Ibu, ada sebuah kisah cerita yaitu dari yang bernama Joni Eareckson Tada, seorang anak Tuhan. Di umur 17 tahun Bapak Ibu, ia mengalami sakit penyakit, tangannya dan kakinya lumpuh. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, dalam beberapa waktu kemudian ia juga mengalami sakit penyakit, yaitu ia mengalami penyakit kanker di dalam payudaranya.
Oh Bapak Ibu, dia begitu kalut dan akhirnya dia membawa kepada dokter untuk dapat disembuhkan. Dan puji Tuhan, pada tahun 2010 itu dapat sembuh. Dan 5 tahun kemudian Bapak Ibu, ia mengecek lagi fisiknya. Rupanya dokter itu mengatakan kepada Johnny Erickson Tada ini, Johnny, mohon maaf, rupanya masih ada sel kanker dalam dirimu. Oh Bapak Ibu, ketika Johnny Erickson Tada itu mendengar kalimat dokter itu, ia tersentak dan ia hanya bisa berdiam diri dan juga hanya bisa meneteskan air mata dan berkata, ya, terima kasih untuk informasinya. Oh Bapak Ibu, Johnny Erickson Tada tidak bisa berbuat banyak hal. Ia benar-benar tidak bisa lagi berpikir, oh Tuhan, beberapa waktu aku boleh sembuh, tapi di beberapa waktu kemudian rupanya masih ada sel kanker. Ia hanya bisa meneteskan air mata di rumahnya dan ia berdiam diri sejenak. Di dalam perenungan itu Bapak Ibu, ia bertanya, mengapa ya Tuhan? Mengapa ya Tuhan hal ini terjadi dalam diriku yang mungkin saya tidak bisa terima. Sudah tanganku dan kakiku lumpuh, tapi saya masih saja mendapatkan satu penyakit kanker ini di dalam tubuhku ini. Satu bagian firman yang ia kutip Bapak Ibu di dalam Mazmur yang tadi kita baca, yaitu, diamlah, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Oh Bapak Ibu, ketika ia merenungkan bagian firman dalam Mazmur 40 ini Bapak Ibu, ia betul-betul tersentuh dan mengatakan, ya Tuhan, aku diam dan menenangkan diri dalam genggaman-Mu. Ia tidak lagi bertanya Bapak Ibu, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, bertubi-tubi banyak sekali pergumulan, mengapa Tuhan, begitu banyak persoalan yang datang. Ia tidak lagi bertanya, karena ia meyakini satu kalimat firman Tuhan, diamlah, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Secara manusia bisa saja kecewa. Secara manusia bisa sedih. Secara manusia bisa mungkin khawatir. Tapi ia meyakini dan memegang firman Tuhan. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita sekalian, Bapak Ibu semua. Mungkin kita mengalami pergumulan dalam keuangan. Mungkin kita mengalami pergumulan dalam pekerjaan. Mungkin kita mengalami pergumulan dalam kesehatan. Mungkin kita mengalami pergumulan dalam relasi dengan suami dan istri. Mungkin kita mengalami pergumulan dalam pendidikan. Mungkin kita mengalami pergumulan dalam pelayanan. Apapun itu Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, diamlah, tenanglah, ketahuilah, akulah Tuhan. Ketika di dalam satu pergumulan yang mungkin mustahil bagi kita Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan satu pergumulan yang tidak habis-habisnya, Yesus berkata kepada kita, diam, tenanglah. Carilah aku, bersekutulah dengan Yesus Kristus. Sehingga kita boleh bertanya kepada Tuhan, kita sembari juga meminta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, apa sih yang Engkau mau di tengah-tengah pergumulan ini? Apa sih yang Engkau mau Tuhan di tengah-tengah persoalan atau rencanaku yang belum tercapai? Apa sih Tuhan yang Engkau mau? Sehingga kita boleh mengimani kalimat firman Tuhan, diamlah, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari? Yang ketiga adalah mengucap syukur meski di tengah kesulitan. Mengucap syukur meski di tengah kesulitan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 itu Bapak Ibu mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus di dalam kamu. Bapak Ibu mungkin akan sangat mudah ya mengucap syukur dikala mungkin kita dalam kondisi yang sedang baik-baik saja, dalam kondisi lancar, dalam kondisi yang secara finansial cukup. Tapi apakah juga akan sangat mudah bagi kita mengucap syukur dikala dalam satu pergumulan yang tidak terkatakan, dalam satu pergumulan yang sulit. Apakah kita tetap mengucap syukur? Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan dan persoalan yang dihadapi 5.000 orang dan juga ada Filipus, Andreas dan anak kecil itu.
Di tengah-tengah persoalan yang hampir mustahil bagi Filipus dan Andreas, Yesus memberikan teladan. Yesus mengajak untuk apa? Mengucap syukur. Bagaimana kita bisa menemukannya Bapak Ibu? Di dalam ayat yang ke-11 mengatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang dikehendakinya. Yesus memberikan satu teladan bagi kita mengucap syukur. Nah, mengapa Bapak Ibu mengucap syukur itu menjadi penting? Oleh karena dengan kita mengucap syukur, kita semakin kagum, rendah hati. Karena apa? Karena anugerah, pemeliharaan, makanan, minuman, kebaikan-kebaikan yang kita terima, kita semakin kagum, rendah hati di dalam Tuhan Yesus. Dengan kita mengucap syukur, Bapak Ibu menolong kita untuk senantiasa mengatakan, Tuhan, terima kasih. Aku boleh ada saat ini, aku boleh hidup saat ini, anak-anakku, cucu-cucuku, menantuku, pekerjaanku, usahaku, seluruhnya baik. Itu semua karena pertolongan-Mu. Di tengah-tengah pun kesulitan, kita belajar mengucap syukur. Karena kenapa? Kita boleh telah menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 itu mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Satu ungkapan syukur. Mungkin bagi Habakuk saat itu Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan yang sulit, yang bertubi-tubi. Hari ini ada, besok ada, dan seterusnya. Kok nggak habis-habisnya? Tetapi di dalam kondisi seperti itu, Habakuk menyampaikan, aku bersorak-sorai, aku beria-ria di dalam Tuhan. Karena kenapa? Karena kuasa Tuhan itu pasti dan janjinya ya dan amin. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun mungkin usaha kita sedang tidak baik-baik saja, sekalipun mungkin usaha kita sedang lesu, ataupun mengecewakan secara income, tapi aku tetap beria-ria, aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Mengucap syukur di tengah kesulitan. Sebuah doa yang saya kutip Bapak Ibu di dalam sebuah buku mengatakan, ya Tuhan Yesus, tak kala aku di tengah kesulitan, pergumulan, kelemahan, ajarkanlah aku untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu, sehingga aku boleh mengerti akan jalanmu, dan melalui hidupku Engkau ya Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Satu doa yang baik Bapak Ibu yang saya kutip dalam sebuah buku. Di tengah kesulitan pun ajar aku Tuhan mengucap syukur, sehingga aku boleh menikmati Engkau sepanjang musim hidupku, bahwa Engkau senantiasa sanggup menolong aku. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita ada banyak pergumulan dan persoalan. Tetapi sebetulnya di tengah-tengah persoalan itu adalah mengajak kita untuk mengucap syukur, untuk mengatakan terima kasih Tuhan, meskipun tidak enak, meskipun pahit. Tapi aku belajar untuk mengatakan thank you God. Supaya imanku ini boleh melihat bahwa Allah itu baik. Supaya aku boleh dibangun imannya untuk tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak hanya mengucap syukur oleh karena Tuhan telah menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Dalam makanan, minuman, dalam keluarga. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Terlebih-lebih kita mengucap syukur karena Ia telah memberikan kepada kita roti hidup. Yaitu pribadi Yesus Kristus. Karena Ia adalah roti, makanan yang sesungguhnya.
Yesus Kristus. Ia telah memberikan kepada kita anugerah keselamatan. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika kita di dalam rumah tangga, ketika kita di dalam usaha kita, ketika kita bersekolah dan apapun aktivitas kita, kita jauh lebih mengucap syukur karena roti hidup itu Ia telah berikan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketakutan terbesar kita, kekhawatiran terbesar kita yaitu kebinasaan, Ia telah hapuskan, Ia telah jauhkan karena pengampunan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang pergumulan kita banyak. Tetapi kita belajar untuk apa? Menenangkan diri. Kita juga belajar bagaimana menjadi pribadi anak kecil itu. Di tengah kesulitan, bagaimana kita juga belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bukan karena kelebihan, bukan karena sisa, bukan juga karena kekurangan. Apa yang ada, Ia berikan bagi Tuhan. Yang ketiga, kita boleh belajar. Di tengah-tengah kesulitan Bapak Ibu, kita belajar mengucap syukur. Apakah mudah? Tidak. Apakah sangat gampang dilakukan? Tidak. Tetapi di tengah-tengah itu, mari kita terus membangun iman kita. Supaya apa? Supaya kerohanian kita ini tetap bergumul dan dekat bersama dengan Tuhan. Biarlah firman yang singkat ini Bapak Ibu menolong kita, meneduhkan kita. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, diamlah, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dengan firman yang Engkau sampaikan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Kami menyadari Tuhan dalam pergumulan hidup ini ada banyak persoalan. Ada banyak pergumulan yang kami alami. Di luar prediksi kami, di luar perhitungan kami. Tapi kami belajar ya Tuhan untuk tenang diam di dalam Engkau. Kami belajar Tuhan untuk mengucap syukur di tengah kesulitan. Kami belajar untuk memberi dengan tulus seperti anak kecil itu. Bagaimana kami menjadi berkat. Tolong ya Tuhan jemaat-Mu, Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir pada saat ini. Di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, rencana hidup, hal-hal yang mereka alami, kuatkan mereka ya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Engkau berikan solusi menurut waktu dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.